Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Kembali di malam ini, di malam yang semoga Allah Jalla wa Ala memberikan keberkahannya atau menurunkan keberkahan serta rahmatnya kepada kita, sehingga dengan hal tersebut kita mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan untuk kita bawa di akhirat nanti insyaallah Jalla wa Ala. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan dan maghfirahnya kepada kita dengan sebab hadirnya kita di majelis ilmu, di pertemuan semacam ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Qabisah radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan kedatangannya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu yang dengannya Allah Jalla wa Ala memberikan manfaat kepadanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira bahwa tidaklah pepohonan yang dilewati, begitupun juga dengan bebatuan yang dilalui, bahkan dari perumahan-perumahan, kampung-kampung, melainkan memohonkan ampunan, meminta maghfirah, ampunan kepada Allah Jalla wa Ala kepada siapa saja yang datang menghadiri majelis ilmu. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang mendapatkan keutamaan ini. Bersamaan dengan kita adalah hamba-hamba yang dipenuhi dengan dosa. Hampir dari waktu-waktu dan hari-hari kita tidak terlepas dengan kelalaian, kekeliruan, kesalahan, bahkan dosa yang kita lakukan kepada Allah Jalla fi'ula. Kan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang,
membuka pintu-pintu dan jalan-jalan kepada hambanya untuk mendapatkan ampunan darinya, rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggal kita sebagai hamba-hambanya berusaha untuk sungguh-sungguh menempuh sebab-sebab dan jalan-jalan ataupun pintu-pintu yang sudah disediakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Semoga Allah Jalla wa Ala terus memberikan kemudahan demi kemudahan, pertolongan demi pertolongan, kesempatan demi kesempatan bagi kita untuk memasuki pintu-pintu dan sebab-sebab yang dengannya kita mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang dan kebaikan-kebaikan, karunia-karunia dan keutamaan dari Allah tabaraka wa taala. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fi din wa akhawati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'ah. Melanjutkan pelajaran kita dari syarah kitab at-tauhid, i'anatul mustafid bi syarh kitab at-tauhid, karya al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh ma'ali Syekh Ad-Doktor Shalih ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau mengatakan, wa madama anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa ath-thaqalaini li'ibadatihi fahadha yadullu ala anna al-ibadata hiya al-aslu wa anna at-tauhid huwa al-aslu wal-asasu. Maka selama dan selagi Allah Jalla wa Ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Jalla fi'ula, maka hal ini dalil, bukti yang menunjukkan kepada kita bahwasanya al-ibadah, penghambaan, peribadatan, penyembahan, patuh dan ketundukan, taat kepada Allah Jalla wa Ala, ini merupakan asal, pokok, prinsip utama. Paham itu, Marsha? Dan juga bahwa at-tauhid otomatis juga merupakan pokok, asas, prinsip utama dan dasar, sebagaimana yang kita katakan bahwa al-ibadah huwa at-tauhid, at-tauhid huwa al-ibadah. Ibadah itu adalah tauhid dan tauhid itu adalah al-ibadah. Iya. Thumma qala jalla wa ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Dalam surah Adz-Dzariyat, hadza fihi bayanu anna Allah jalla wa ala laysa bihajatin ila ibadatihim wa innama humul muhtajuna ila ibadati Allah ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin fallahu khalaqa ath-thaqalaini li ibadatihi ولكنه جل وعلا ليس محتاجا إلى عبادتهم إذن من هو المحتاج إلى العبادة هم العباد أنفسهم هم العباد أنفسهم. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat yang dibawakan di sini, tidaklah diinginkan dari mereka itu
berupa rezeki, dan juga tidak diinginkan dari mereka tersebut pemberian makanan. Artinya mereka memberikan makanan, tidak diinginkan, tidak rezeki dari mereka, dan juga tidak pemberian makanan dari mereka. Pada kalimat ini atau pada lafaz ini mengandung bayan, penjelasan dan keterangan bahwa Allah Jalla wa Ala laisa bihajah, tidak akan pernah butuh, tidak akan pernah tergantung, dan tidak akan pernah menghajat kepada hamba-hamba, kepada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para hamba. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala katakan apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidak dibutuhkan dari mereka itu berupa pemberian rezeki dan memberikan makanan. Ini dalil bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak butuh kepada penghambaan, ibadah, ketundukan dan kepatuhan, ketaatan yang dilakukan oleh para hamba kepada Allah Jalla fi'ula. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak tergantung dengan penghambaan, ubudiyah, kepatuhan dan ketundukan, ketaatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh para hamba. Allah enggak butuh. Hanya saja sesungguhnya humul muhtajun, mereka lah yang butuh kepada mengibadahi Allah. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang sesungguhnya sejatinya membutuhkan penghambaan kepada Allah Jalla wa Ala yang kita lakukan, peribadatan yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Kita yang membutuhkan ibadah itu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Setelahnya dipertegas bahwasanya sesungguhnya Allah Jalla wa Ala huwar razzaq. Ini diantara alasannya. Allah Jalla wa Ala dialah ar-razzaq, yang maha pemberi rezeki. Allah yang memberikan rezeki itu. Nah, dari sini juga tampak dan terlihat bagi kita bahwasanya tugas kita itu cukup menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, kamilah yang akan menjamin rezeki kalian. Ketika kalian berupaya untuk mewujudkan ubudiyah, penghambaan, peribadatan, patuh dan tunduk, taat kepada Allah Jalla wa Ala, maka kami yang akan menjamin rezeki kalian. Jangan takut dan khawatir. Dan juga di sudut yang lain tampak bahwasanya Allah Jalla wa Ala mengatakan dialah yang maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kokoh. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala tidak butuh, tidak mengharapkan, tidak tergantung kepada ibadah-ibadah hamba-hambanya yang dilakukan kepadanya.
akan tapi kalianlah yang butuh terhadap ibadah tersebut yang kalian lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Fallahu khalaqa ats-tsaqalaini li'ibadatihi walakinnahu Jalla wa Ala laysa muhtajan ila ibadatihim. Idzan man huwal muhtaju ila al-ibadah humul ibadu anfusuhum. Maka Allah tabaraka wa taala yang menciptakan ats-tsaqalain jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini benar sahih. Kita yakini dan imani. Khantabi Jalla fi'ula, seperti yang dikatakan tadi, tidak butuh kepada ibadah mereka. Tidak butuh kepada ibadah jin dan manusia. Jadi siapa yang membutuhkan kepada ibadah tersebut? Mereka lah para hamba-hamba itu sendiri. Walihada qal, oleh karena itu juga Allah Jalla wa Ala katakan surah Ibrahim, dibawakan di sini. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika seandainya kalian kufur, mendustakan dan kufur kepada Allah Jalla fi'ula, wa man fil ard, dan siapa saja yang ada di muka bumi, jami'an, lihat, seluruhnya kufur kepada Allah, mendustakan Allah tabaraka wa taala, durhaka dan bermaksiat kepadanya jami'an, maka ketahuilah sesungguhnya Allah laghaniyun hamid, sungguh benar-benar maha kaya dan lagi maha terpuji. Tidak mengurangi kekayaan, kemuliaan, keagungan, keterpujian dan keperkasaan Allah Jalla wa Ala. Fallahu la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala tidak dimudaratkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. La tadurruh, sama sekali. Wala tanfa'u ta'atul muti', sebagaimana juga Allah Jalla wa Ala tidak diberi manfaat oleh ketaatan seorang yang melakukan ketaatan. Oleh ketaatan dari orang yang taat, Allah tidak mendapatkan manfaat dari itu. Paham itu? Wa innama ta'atu tanfa'u sahibahu wal ma'siyatu tadurru sahibaha. Hanya saja sesungguhnya ketaatan manfaatnya kembali kepada pelakunya yang taat, yang patuh dan tunduk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Manfaatnya didapatkan oleh yang taat, yang beribadah, beramal saleh. Dia mendapatkan ganjaran, dia mendapatkan pahala, dia mendapatkan keselamatan, ketenangan, kelapangan, kebaikan-kebaikan di dunianya dan di akhiratnya dengan izin Allah Jalla fi'ula. Ini manfaat. Sedangkan maksiat, na'udzubillah, kedurhakaan dan dosa, bahkan kekufuran, mudaratnya kepada pelakunya, disiksa, diazab, mendapatkan bala, petaka, bencana, berbagai kesulitan, terkadang yang disegerakan siksaan dan azab hukumannya di dunia tanpa dihilangkan hukuman siksaan yang ada di akhirat. Dua kali kena. Dan kalau ditunda siksaan hukuman yang disegerakan di dunia, double di akhirat. Intinya sama-sama rugi, mudarat, kejelekan. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufra. Jika seandainya kalian kufur, mendustakan Allah Jalla wa Ala, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun ankum, tidak butuh kepada kalian. Sangat mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Lihat berapa banyak bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Allah Jalla fi'ula
terhadap kaum-kaum generasi dan umat-umat terdahulu yang disebutkan dan dikisahkan di dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka kufur, tatkala mereka durhaka, bermaksiat, Allah tampakkan kemahakayaannya, tidak butuhnya kepada mereka, dihancurkan tanpa menyisakan sedikit pun dari mereka. Kemudian Allah gantikan generasi yang Allah Jalla wa Ala mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal yang tidak tersembunyi lagi bagi kita. Sangat mudah bagi Allah Jalla fi'ula. Begitupun juga dengan dakwah dan agama ini. Kita yang butuh terhadap dakwah, terhadap usaha-usaha dakwah itu kita yang butuh dengan pekerjaan-pekerjaan dakwah ini. Bukan dakwah butuh mengharap kepada kita. Oh, kita mundur, turun tengah jalan, gugur di perjalanan, Allah datangkan pengganti yang lain, bahkan lebih baik mungkin dari kita. Dan itu terjadi sepanjang sejarah. Jadi tidak ada istilahnya mengke dalam dakwah nih. Oh, merasa dakwah butuh kepada kita. Tidak. Banyak hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, banyak. Dan Allah sangat mudah dan sangat mampu untuk melakukan pergantian dari orang-orang yang memikul dan berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan terus begitu. Makanya ada istilahnya itu orang lama stok baru. Dia orang lama tapi stok baru. Udah lama dia. Kenapa dia? Karena dia mungkin dari awal pertama kali yang tersentuh dakwah, hadir di majelis ilmu, majelis taklim, tidak lama kemudian hilang. Mungkin futur, sibuk dengan dunia, terfitnah dan semacamnya. Tidak lama kemudian setelah beberapa masa, tahun ke depan dan semacamnya, muncul lagi dia, mendekat-dekat ke majelis ilmu, hadir lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan barang baru stok lama. Menunjukkan apa? Dia yang butuh, dia datang lagi tuh. Kalau yang namanya dakwah itu terus tetap berjalan tanpa kita dan dengan kita. Dakwah itu tetap berjalan. Kan tetap ada generasi-generasi orang-orang yang bermunculan hadir, yang disapa oleh hidayah. Paham itu? Nah, kemudian wa fil hadits wala yarda li ibadil kufra, dan Allah Jalla wa Ala tidak pernah ridho kekufuran bagi hamba-hambanya. Yang jelas Allah enggak ridho. Kufur kalian Allah enggak ridho. Inna adzabi lasyadid. Selesai. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya siksaan dan azabku sangatlah pedih dan dahsyat. Ini bentuk ketidakridhaan Allah Jalla wa Ala terhadap kekufuran, sehingga diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat, dan bahkan ancaman itu menggunakan bahasa-bahasa yang sampai kepada tingkat ancaman di dalam mengancam. Mungkin kita mengancam belum apa-apa, mungkin bahasa yang kita gunakan di dalam mengancam seseorang, tapi Allah Jalla fi'ula, kalimat-kalimat redaksi yang digunakan oleh beliau sampai kepada puncak tingkat kesempurnaan di dalam bahasa. Karena memang bahasa Arab, bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan. Makanya kufar di pasar Ukad ketika itu kalah ketika beradu bahasa dengan firman Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal ketika itu mereka adalah fusaha, orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab, mampu menyusun kalimat-kalimat yang begitu indah, bahasa-bahasa dari bahasa Arab, syair atau syair-syair, tapi kalah nggak jauh tertinggal.
ketika Nabi SAW membacakan firman Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian wa fil hadits al-qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an walau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wa fi khitamil haditsil azim qala ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Muslim rahimahullah menyebutkan Allah berkata ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya orang yang pertama dari kalian, orang yang pertama kali diciptakan, dan orang yang paling terakhir hidup diciptakan, manusia dan jin kalian, lihat, sebut manusia dan jin kalian, mereka berada di atas hati kolbu lelaki salah seorang dari kalian yang paling bertakwa. Seluruhnya itu berada di dalam hati kolbu seorang laki di antara kalian yang paling bertakwa. Bertakwa seluruhnya, yang paling bertakwa. Coba dikumpulkan siapa yang bertakwa. Nah, seluruhnya itu berada di atas hati kolbu lelaki di antara kalian yang paling bertakwa. Seluruhnya. Mazada dzalika fi mulki syai'an, maka sungguh hal tersebut sama sekali tidak akan menambahkan di dalam kekuasaanku. Maka hal tersebut tidaklah menambahkan di dalam kekuasaanku sedikit pun. Tidak menambahkan kekuasaan yang Allah Jalla wa Ala miliki sedikit pun. Sebaliknya, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian dan yang paling terakhir, manusia dan jin, berada di atas hati seorang lelaki di antara kalian yang paling afjar, yang paling fajir, yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling durhaka, berkumpul seluruhnya, berada di atas hati salah seorang lelaki yang paling fajir, mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun dari hal tersebut, tidak berkurang. Mulai dari diciptakan manusia sampai kepada akhir manusia diciptakan, kufur seluruhnya, bahkan berada di atas hati yang paling kufur, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, tidak kurang kekuasaan dan kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Nah, wa fi khitamil haditsil azim, di akhir dan penutup hadis yang agung dikatakan qala, Allah berkata ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hanya saja sesungguhnya amalan-amalan yang kalian lakukan tersebut aku kumpulkan untuk kalian seluruhnya. Aku jaga, aku catat, aku tulis, aku jaga untuk kalian seluruhnya. Lalu kemudian thumma uwaffikum iyyaha, aku penuhi ganjaran dan balasannya kepada kalian. Terakhir apa? Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari hal tersebut, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya mendapatkan ghaira dzalik, selain daripada itu, maka tidaklah dia mencela, menghujat, mengumpat kecuali kepada dirinya sendiri. Apalagi yang perlu diumpat? Apa yang lagi yang perlu disesali, yang dicela? Kalaulah bukan diri sendiri nanti menyesal kalau seandainya mendapatkan selain daripada itu, kejelekan, keburukan dari balasan dan ganjaran,
dosa yang dia bawa. Timbangan kejahatan lebih berat daripada kebaikan. Tidaklah yang dicela kecuali diri sendiri. Menyesal di hari penyesalan tidak berguna. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Tidaklah diminta dan diinginkan dari mereka rezeki, dan tidaklah diinginkan dari mereka pemberian makanan. La liyatakaththara bihim min qillah, lihat, wala lita'azzaza bihim min dhillatin subhanahu wa ta'ala, innama khalaqahum li'ibadatihi wa maslahatul ibadati raji'atun ilaihim hum. Pada ayat ini juga mengandung apa? Bahwasanya Allah tabaraka wa taala tidaklah berbanyak-banyak terhadap ibadah-ibadah yang mereka lakukan dikarenakan sedikitnya apa yang Allah miliki. Tidak. Bukan untuk memperbanyak dari sesuatu yang sedikit yang Allah miliki. Tidak. Seperti yang dikatakan tadi, tidak menambahkan sedikit pun. Sebagaimana juga tidak untuk menjadi mulia dengan ibadah, ketaatan dan ketundukan yang dilakukan oleh para hamba jin dan manusia yang tadinya mungkin hina, kurang. Tidak. Sama sekali tidak. Hanya saja sungguhnya Allah menciptakan mereka untuk beribadah, tunduk, patuh dan menghambakan diri hanya kepada Allah Jalla wa'ala saja, dan maslahat ibadah itu kembali kepada mereka sendiri. Maslahat, manfaat ibadah itu kembali kepada para hamba, kepada kita. Bahkan Allah Jalla wa'ala la yudlamuna naqira, tidak menzolimi sedikit pun, walau bahkan satu helai kulit ari. Naqira, kulit ari. Makan salak pernah kan? Atau kurma. Kan ada semacam kayak kulit ari. Segitu. Tidak sedikit pun dizolimi. Dipenuhi seluruhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzar faman ya'mal apa? Faman ya'mal khairan mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal syarran mithqala dzarratin fasyarran yarah." Begitu. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, biji sawi, ukuran yang paling terkecil, maka niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya barang siapa yang melakukan kejelekan ataupun kejahatan seukuran yang paling terkecil dari ukuran yang ada, niscaya dia akan mendapati balasannya. Fahadil ayatu fiha bayan makna tauhid wa annahu al-ibadah wa laysa at-tauhid al-matlubu ma'nahu al-iqraru bir-rububiyyati kama yaqulu ad-dhullalu wa innama ma'nahu al-ibadatu ay ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini padanya terdapat bayan, penjelasan keterangan makna tauhid, bahwasannya makna tauhid adalah al-ibadah, penghambaan, peribadatan hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala saja tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bukanlah makna tauhid. Yang diinginkan adalah meyakini dan menetapkan rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah terhadap alam semesta, esa di dalamnya. Bukan itu yang dituntut, sebagaimana yang dikatakan oleh dhullal, orang-orang yang menyimpang dan sesat, kan tapi maknanya adalah al-ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah lillah, hanya kepada Allah Jalla wa ala saja. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Adzan dulu, kita buka tanya jawab kalau ada yang bertanyakan. Fadhil.
Allah. Asyhadu an la ilaha la haula. La ilaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Waalaikumsalam. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Udah kita tutup majelis ini. Ada yang bertanyakan? Paham? Al-Hafidz Umar Al-Bukhari. Nama Masya Allah, Al-Hafidz Umar Bukhari. Terkumpul semua kebaikan mantu. Al-Hafidz Umar Al-Bukhari. Ada? Tidak ada, kita tutup majelis kita. Ada yang tanya kan? Oke. Ada? Saya Diki ada? Khair insyaallah. Tanya Pak? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup majelis kita. Kita salat sunat. Kemudian setelah itu qomat salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.